Jadi temanya adalah IHSG. Apakah IHSG ini entering new normal? Apakah IHSG sekarang ini sudah lain dari patokan atau pakem IHSG yang sudah berjalan sekian tahun ke belakang? Nah, hari ini kalau kita perhatikan IHSG ditutup di level 7.218 ya. Setelah tadi sempat menyentuh level 7.127. Nah, apakah hari ini IHSG naik? Apakah akan terus melanjutkan kenaikannya? Ataukah IHSG juga akan kembali melanjutkan koreksinya ini? Karena setelah sekian lama di tahun 2000 dari tahun 2021 ya sampai sekarang itu IHSG kalau kita perhatikan tren besarnya itu terus naik ke atas gitu. Jadi meskipun kondisi ekonomi dunia sedang jelek, kemudian juga kalau teman-teman yang memperhatikan update dari negara tetangga kita, dari negara paman Sam Amerika Serikat, mereka baru saja menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point. Itu juga tidak begitu mempengaruhi IHSG kita atau pasar saham kita secara signifikan ya. Jadi harga ini masih relatif tertahan nih, masih bisa dibilang cenderung sideways dulu ya, meskipun di tanggal 16 September kemarin sudah mengalami penurunan yang cukup tajam. Kita perhatikan candlenya juga full body bearish candle ya, tapi tetap harga masih di rentang 7.100 sampai 7.200 meskipun situasi pasar, situasi ekonomi dunia dan politik dunia juga sedang tidak baik. Nah, itulah kenapa kita akan membahas hari ini apakah IHSG ini sudah menyelesaikan nih fase turunnya, atau kita bilang mungkin koreksi jangka menengahnya ya di pertengahan tahun 2022 ini, ataukah IHSG ini terlambat turunnya. Jadi IHSG itu masih belum turun meskipun indeks atau indeks pasar-pasar saham lainnya baik Amerika, di Asia maupun Eropa sudah turun, kita belum turun. Apakah kita lagging atau mungkin kita sudah leading? Jadi IHSG kita ini bisa dijadikan acuan ya kalau kita akan melanjutkan perbaikan ekonomi, kenaikan harganya, kenaikan IHSG-nya ya. Nah, malam ini aku akan membahas beberapa hal penting yang terjadi beberapa waktu terakhir, dimulai dari kejadian kenaikan harga BBM ya. Sebenarnya bukan kenaikan harga BBM, karena harga BBM itu ditahan pemerintah, disubsidi sebesar kalau tidak salah sewaktu Pertalite itu 7.650, mungkin subsidinya sebesar hampir 100% gitu. Jadi setiap kita membeli 1 liter Pertalite itu subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000, sekitar seperti itu. Nah, setelah ada pengumuman Pertalite, kemudian solar atau bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia naik gitu di awal September ya, yang mungkin teman-teman juga mengalami di prank di hari Sabtu, katanya akan hari Sabtu akan dinaikkan harganya, ternyata siang-siang hari Senin baru naik harganya. Nah, itu IHSG juga tidak turun signifikan. Bahkan setelah itu, setelah adanya berita kenaikan harga BBM yang biasanya akan menekan pergerakan IHSG ke atas, IHSG malah cenderung turun. Kalau kita perhatikan sejak tanggal 9 September sampai 14 September itu sudah 1 minggu berjalan sejak BBM naik, IHSG malah ikut naik. Ini kan sebuah ketidakwajaran ya, karena biasanya kalau bensin naik ya IHSG akan ikut turun gitu. Tapi yang pertama, IHSG karena kenaikan BBM tidak begitu mempengaruhi pelemahan dari IHSG, malah IHSG naik. Ini salah satu gejala new normal ya di IHSG yang perlu kita perhatikan juga. Nah, kemudian juga setelah itu ada berita kalau pemerintah Amerika Serikat ini akan mengadakan rapat FOMC ya,
Dan diprediksi juga kalau suku bunga dari bank sentral di Amerika Serikat, The Fed, itu akan diperkirakan naik cukup tinggi, mengingat inflasi di Amerika Serikat juga masih di kisaran 8%, meskipun saya pikir di sana sudah mulai dilakukan berbagai macam upaya untuk menekan inflasi, tapi nyatanya inflasi tetap tinggi. Dan setelah The Fed menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point kemarin, nah biasanya pasar kita juga akan bereaksi. Kemudian biasanya juga reaksinya cukup agresif ya, penurunan IHSG-nya biasanya di masa lampau. Nah, kalau kita perhatikan pergerakan IHSG hari ini setelah tadi pagi subuh ya, jam 1:30 pagi mungkin kalau waktu Indonesia bagian barat, diumumkan The Fed menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point atau 0,75%. Ternyata IHSG juga tetap kuat dan tidak mau turun menembus support psikologisnya 7.100. Bahkan hari ini IHSG juga tidak mau menembus supportnya di level 7.125 ya. Jadi kalau suku bunga bank di Amerika Serikat naik, otomatis indeks saham mereka atau Dow Jones Index, indeks pasar saham Amerika Serikat, Dow Jones Index itu turun cukup dalam. Tadi pagi saya cek itu minus 1% lebih, ada kalau nggak salah 1,5%, hampir 2%. Tapi IHSG kita juga tidak begitu terpengaruhi, bahkan closingnya hari ini candlenya kalau kita perhatikan hijau gitu. Nah, ini kan juga sesuatu yang di luar kebiasaan atau mungkin di luar teori gitu ya. Harusnya kalau indeks asing turun, apalagi di Amerika, kemudian ya sewajarnya IHSG kita juga ikut turun gitu. Atau misalnya ada inflasi nih, inflasi di Indonesia, kita perkirakan kalau dengan adanya berita kenaikan inflasi di Indonesia, IHSG juga akan turun. Namun nyatanya meskipun ada inflasi, beberapa waktu yang lalu diumumkan inflasi kita sudah mulai di atas 3% ya, di atas 4% juga, yang selama COVID ini, selama 5 tahun terakhir average-nya mungkin sekitar 3% atau tidak sampai 4%, 3-4% gitu. Tiba-tiba karena adanya tekanan ekonomi yang kuat di perekonomian global ya, inflasi kita 4% lebih, dan IHSG tetap perkasa tidak mau turun gitu. Jadi ada 3 hal penting yang saya perhatikan ya. Yang pertama, kenaikan harga BBM yang juga memacu kenaikan inflasi di Indonesia, IHSG tidak turun. Padahal biasanya kalau ada kenaikan harga BBM yang cukup signifikan nih, karena kemarin kalau kita perhatikan Pertalite itu kan naik dari 7.650 ke 10.000, berarti naik mungkin sekitar 30%. Dan itu kan otomatis menaikkan cukup banyak biaya bagi banyak emiten di Indonesia. Ternyata tidak menekan atau tidak membanting mungkin IHSG kita. Meskipun harga BBM naik, inflasi naik, IHSG kita tetap kuat. Kemudian ada berita bahwa The Fed menaikkan suku bunganya 75 basis point, ya indeks Amerika juga turun pasar sahamnya beberapa kali ya. Meskipun indeks Amerika turun beberapa kali, nggak cuma hari ini. Beberapa waktu yang lalu juga terjadi penurunan Dow Jones seperti itu. Ternyata IHSG kita tetap juga tidak bergeming dan tetap cenderung bertahan di level harga 7.200-an seperti itu. Dan juga yang ketiga yang juga ini menarik ya, ada perang. Jadi kita tetap perlu ingat kalau di Ukraina dan Rusia masih belum stabil ya kondisinya. Kemudian juga di Taiwan dan di Republik Rakyat Tiongkok di sana juga mulai memanas situasinya. Otomatis indeks atau pasar saham Asia juga mengalami
pelemahan karena ada suasana yang tidak enak dari perang itu, kemudian ada supply chain yang juga terganggu karena perang Rusia dan Ukraina, kemudian juga situasi dengan China dan Taiwan, otomatis itu adalah China dengan Amerika Serikat juga yang berpotensi akan membuat perang dagang juga di masa-masa yang sulit ini. Namun IHSG kita tetap solid. Nah, dari 3 hal tersebut kok bisa? Kenapa bisa kok IHSG kita atau negara kita Indonesia ini memiliki fundamental ekonomi yang kuat gitu, dan kenapa kok pasar saham kita tetap stabil gitu? Nah, teman-teman juga bisa memperhatikan kalau beberapa bulan terakhir ini secara konsisten negara kita terus mencetak kalau bahasa Inggrisnya itu adalah balance of trade yang positif dan rekor baru. Jadi balance of trade kita terus naik, kemudian yang artinya nilai ekspor kita tuh lebih tinggi jauh dibandingkan nilai impor kita. Jadi karena balance of trade kita bagus, fundamental ekonomi kita kuat, kemudian juga kita punya cadangan devisa negara yang bagus juga, sehingga apabila terjadi guncangan ekonomi seperti saat ini, di mana banyak negara tuh nilai inflasinya naik puluhan persen, sedangkan kita belum sampai menyentuh angka 10%. Ada yang naik 70%, ada yang 40%, ada yang kolaps mungkin seperti negara tetangga kita seperti Sri Lanka seperti itu ya. Namun Indonesia tetap kokoh. Bahkan secara persentase pun Amerika Serikat yang biasanya inflasinya sekitar 1% sampai 3%, hari ini 8%, tapi Indonesia inflasi masih sangat terkendali. Dan itu juga membuat banyak investor asing yang memasukkan dananya, memindahkan dananya dari luar Indonesia ke dalam Indonesia, karena ekonomi kita yang stabil dan solid. Dan kalau teman-teman juga mempelajari foreign flow sedikit-sedikit gitu ya, biasanya kalau Indonesia ini situasi negaranya chaos, kacau, ada demo, itu investor asing rame-rame keluar. Namun pemerintah dalam hal ini juga cukup berhasil ya menjaga negara kita ini cukup stabil, jadi nggak terlalu banyak terjadi demonstrasi, kerusuhan, harga-harga stabil, kemudian kita juga aman-aman saja di negeri ini secara keamanan negara ya, tidak ada kekacauan meskipun harga-harga naik. Di sisi lain juga harga bahan-bahan kenaikannya juga tidak terlalu ekstrim ya. Mungkin itu juga menjadi salah satu alasan kenapa negara kita stabil secara ekonomi dan juga sosiopolitiknya juga gitu. Nah, mungkin dari pemaparan singkat saya mengenai update dari IHSG, dari situasi market di Indonesia ini bisa membantu teman-teman untuk tahu ya, jadi kita ini kenapa kok di masa-masa yang sulit ini, kemudian di suasana potensi krisis finansial dunia, ada krisis pangan, krisis energi, kita juga masih aman dan tidak terlalu tergoncang di negara kita ini. Bahkan kalau kita perhatikan juga ternyata investor retail di pasar saham Indonesia itu masih terus naik gitu. Itu juga yang membuat IHSG saat ini tuh beda dengan IHSG mungkin 10 tahun, 20 tahun lalu, karena pelaku pasarnya semakin banyak dan juga ketergantungan pasar saham Indonesia akan dana asing itu juga semakin berkurang, karena dana dalam negeri untuk yang masuk di dalam pasar saham Indonesia itu semakin besar dan secara persentase lebih besar jauh dibandingkan dana dari asing ya. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan atau economic update dari saya mengenai IHSG atau pasar saham Indonesia ya, secara singkat saja. Nah, malam ini bagaimana kita itu bisa menghadapi IHSG yang sudah masuk ke new normal ini, khususnya di situasi IHSG sekarang yang kalau kita perhatikan candlenya tanggal 16 September atau Jumat lalu ya, itu harga IHSG turun drastis. Tapi sekarang juga harga masih belum turun, bahkan cenderung naik nih kalau kita lihat candle hari ini.
Nah, bagaimana kita sebagai pelaku pasar, baik investor maupun trader di pasar modal di Indonesia ini bisa menghadapi anomali yang baru ini. Kalau kita pakai istilah anomali, atau kalau saya lebih suka istilah new normal di IHSG saat ini, itu bagaimana supaya kita profitnya maksimal.